Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan presentasi singkat tentang materi Kubernetes. Kelompok 2 terdiri atas Risadana Saifuddin, Nur Khairi Amini, dan Faridiaul Arif. Kita di sini akan menjelaskan pengertian, sejarah, komponen dan arsitektur, terminologi, pod dan node, dan terakhir ada kontainer dari Docker, serta akan diimplementasikan. Kenapa kita harus memilih Kubernetes? Pertama, kita bisa mendeploy dan update software secara berkala. Terus infrastruktur framework itunya up to date, bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berat, dan terakhir itu Kubernetes merupakan dasar dari lingkungan cloud. Jadi kemungkinan komunitasnya banyak di mana-mana. Baik, pembahasan pertama yaitu ada pengertian Kubernetes. Kubernetes merupakan platform open source yang digunakan untuk melakukan manajemen workloads aplikasi yang dikontainerisasi serta menyediakan konfigurasi dan otomatisasi secara deklaratif. Kubernetes ini berada di dalam ekosistem yang besar dan berkembang cepat. Yang kedua yaitu ada sejarah Kubernetes. Kubernetes pertama kali didirikan oleh Joe Beda, Brendan Burns, dan Craig McLuckie yang dengan cepat bergabung dengan teknisi Google dan pertama kali diumumkan oleh Google pada pertengahan tahun 2014. Kubernetes versi 1.0 dirilis pada 21 Juli 2015. Bersamaan dengan itu, Google bermitra dengan Linux Foundation untuk membentuk Cloud Native Computing Foundation dan menawarkan Kubernetes sebagai teknologi benih. Yang ketiga yaitu ada komponen dan arsitektur Kubernetes. Sini ada komponen utama pada Kubernetes. Yang pertama itu ada satu atau lebih master nodes. Yang kedua ada satu atau lebih worker nodes. Dan ada distributed key value store. Maksudnya apa sih? Nah, saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Tapi sebelum itu, apa sih node itu? Singkatnya, node itu adalah objek yang terhubung dalam suatu jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar arsitektur Kubernetes. Di gambar ini sudah ada komponen utama pada Kubernetes. Ya, di sini ada satu atau lebih master nodes. Lalu ada satu atau lebih worker nodes dan ada distributed key value store. Sini itu namanya ATDC, yang fungsinya sebagai tempat data yang menyimpan konfigurasi ataupun status terkini dari klaster terkait. Nah, untuk berkomunikasi dengan klaster Kubernetes, si user ini mengirim permintaan ke master node melalui alat komen melalui CLI, APIs ataupun dashboard. Untuk mempertahankan status pada klaster Kubernetes, semua data yang menyimpan konfigurasi klaster itu disimpan pada etcd tadi. Etcd itu sendiri merupakan komponen distributed key value store yang itu tadi fungsinya menyimpan data konfigurasi pada klaster terkait. Selanjutnya di worker node ini itu menyediakan lingkungan kerja bagi aplikasi dan layanan klien. Melalui layanan-layanan kecil inilah mereka saling berinteraksi dan dibungkus dalam masing-masing kontainer. Kumpulan layanan inilah yang disebut pod. Sini pod. Nah, pod yang ada pada worker node ini itu selalu dikontrol oleh komponen control plane, yaitu scheduler dan controller
pada master node. Nah, di worker node inilah yang secara langsung itu memiliki akses layanan dari klien eksternal, bukan pada master node. Jadi worker node yang secara langsung memiliki akses layanan dari eksternal, klien eksternal. Yang kelima ada pod Kubernetes. Pod Kubernetes adalah sebuah grup yang terdiri dari satu atau lebih kontainer aplikasi seperti Docker dan berisi penyimpanan bersama atau volume dan alamat IP serta informasi tentang bagaimana menjalankan mereka. Ini contohnya ada pod 1, 2, dan 3, dan 4. Pod 1 itu mengandung IP address 10.10.10.1 dan berisi tentang satu kontainer apps. Ini contohnya di pod 4 yaitu memiliki IP address 10.10.10.4. Dia memiliki 2 volume dan 3 app container. Selanjutnya, sebuah pod selalu berjalan dalam sebuah node. Tiap node dikelola oleh control plane. Kemudian satu node dapat memiliki beberapa pod dan control plane Kubernetes yang otomatis menangani penjadwalan pod seluruh node-node yang ada di dalam cluster. Selanjutnya, penjadwalan otomatis oleh control plane memperhitungkan tersedianya sumber daya tiap node. Ini contoh arsitektur node. Di dalam satu node itu biasanya terdiri atas beberapa pod. Di dalam pod itu terdiri atas volume dan aplikasi yang sudah di-contain. Node juga biasanya berisi proses-proses yaitu seperti Kubelet dan Docker. Selanjutnya ada Docker. Docker adalah aplikasi yang bersifat open source yang berfungsi sebagai wadah atau kontainer untuk memasukkan sebuah software secara lengkap beserta semua hal lainnya yang dibutuhkan oleh software tersebut sampai bisa berfungsi. Pengaturan software beserta file atau hal pendukung lainnya akan menjadi sebuah image dalam Docker. Hasil dari image tersebut akan dibawa oleh kontainer. Ini adalah arsitektur Docker. Biasanya kita menginstal Docker pada OS kita itu terdiri atas Docker client dan Docker server. Docker client isinya biasanya itu terminal-terminal. Sementara Docker server itu biasanya yang manajemen, kontainer, image, dan registry. Ini merupakan perbandingan Docker dan Vagrant. Seperti Docker memiliki waktu permulaan itu dalam hitungan detik, size-nya itu kecil, 100 mega kurang lebih, dan build image-nya itu sangat pendek, seperti hitungan menit. Sementara kelebihan Vagrant itu sumber isolasinya yang kuat, OS pendukungnya itu banyak, ada Linux, Windows, Mac OS, dan lain-lain. Terus configuration integrationnya bisa diatur-atur, tidak seperti Docker. Selanjutnya ada praktek deploy.